Hai hai hai, Assalamualaikum. Hari ini kita belajar lagi yuk, belajar sejarah. Let's go. Hari ini kita ngebahas tentang manusia dalam ruang waktu sejarah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu, apalagi untuk teman-teman yang baru bergabung. Unsur dasar suatu peristiwa sejarah itu dibagi dengan 3, yaitu manusia, waktu, dan ruang. Peran manusia dalam sejarah itu dibagi dengan 3. Yang pertama, manusia sebagai objek utama dan penggerak dalam sejarah itu sendiri. Yang kedua, sejarah hanya dimiliki oleh manusia. Yang ketiga, yaitu lingkungan alam mempengaruhi sejarah manusia itu sendiri, namun tidak menggerakkan sejarah manusia. Kita lanjut lagi. Konsep waktu dalam sejarah. Waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah seluruh rangkaian saat ketika berproses, perbuatan atau keadaan berada ataupun berlangsung. Waktu dapat berupa detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, tanggal, dan lain sebagainya. Waktu juga merupakan salah satu konsep dasar sejarah itu sendiri, yaitu masa lampau. Periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan masa atau waktu yang digunakan untuk mengetahui berbagai peristiwa dalam sejarah. Tujuan periodisasi itu adalah untuk mempermudah dalam memahami sejarah. Yang ketiga, periodisasi itu bukan berarti memutuskan peristiwa yang satu dengan yang lainnya, karena dalam sejarah dikenal dengan aspek kesinambungan, continuities, yang merupakan suatu hal pokok dalam pembabakan sejarah itu sendiri. Sampai di sini teman-teman sudah paham ya? Kita bahas lagi mengenai periodisasi dalam sejarah Indonesia. Di sini aku bagi dalam 6 ya, 6 babakan. Yang pertama yaitu masa pra-aksara. Yang kedua, masa Hindu-Buddha. Yang ketiga, masa Islam. Yang keempat ada namanya masa kolonialisme Barat. Yang kelima, masa pendudukan Jepang. Dan yang terakhir, masa kemerdekaan. Sorry teman-teman, di sini aku nggak buatkan tahunnya. Kemudian kita bahas lagi mengenai keterkaitan antara waktu dan pembabakan sejarah. Di sini aku kerangkumkan menjadi 2 hal yang harus dipelajari. Yang pertama, diperlukannya periodisasi atau pembabakan zaman sesuai klasifikasi waktu untuk memudahkan manusia dalam mempelajari dan memahami waktu suatu peristiwa. Dan yang kedua, rangkuman yang kedua yaitu maksud dari periodisasi adalah supaya setiap babak waktu tersebut menjadi jelas ciri-cirinya sehingga mudah dipahami berdasarkan urutan rangkaian peristiwa sejarah itu sendiri. Selanjutnya, konsep ruang dalam sejarah. Ruang merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah. Yang kedua, adanya ruang memudahkan seseorang untuk membuat kategori peristiwa sejarah berdasarkan tempat seperti adanya sejarah dunia, sejarah nasional, sejarah lokal, sejarah daerah, wilayah, dan lain sebagainya. Ini yang terakhir mengenai contoh konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Di sini aku berikan contoh mengenai peristiwa proklamasi kemerdekaan ya. Di foto samping ini kan ada Soekarno lagi membacakan proklamasi, yang di belakangnya itu ada Bung Hatta. Di sini aku jabarkan mengenai konsep tersebut. Foto di samping merupakan foto dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Peristiwa sejarah tersebut memiliki 3 unsur utama dalam sejarah, yaitu manusia, adanya Soekarno, Hatta, dan tokoh lain dalam peristiwa tersebut. Terus ada dia di situ waktu, yaitu pada 17 Agustus 1945. Dan unsur yang terakhir itu adanya ruang.
peristiwa ini terjadi di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Juga merupakan sejarah nasional. Gitu teman-teman mengenai konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang aku jelaskan tadi. Thank you for watching ya teman-teman. Jangan lupa tonton video-video aku yang lainnya, tonton video sejarah, DIY dan segala macam. Jangan lupa like, share, and subscribe. See you on the next video. Bye bye. Assalamualaikum.